Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh. Tapi kita harus tetap fokus untuk belajar. Apalagi kalian sudah kelas 12. Bisa jadi nanti pas kalian masuk, tinggal menghitung berapa bulan, kalian sudah harus ujian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian sarapan dulu, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau kamu ingin keluar dari rumah. Maksudnya di sini keluar, entah kalian mau ke warung atau mau kemana, gitu ya. Oke, sebelum kita memulai, mari kita awali PJJ hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bu Nafi sampaikan hari ini bisa kalian terima, bisa kalian pahami. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Nafi akan membahas materi yang sudah Ibu kirim di minggu lalu, yaitu tentang kas kecil dalam perusahaan. Mungkin kalian di kelas 11 sudah pernah dipelajari ya, tentang dana kas kecil. Oke, di materi minggu lalu, Bu Nafi sudah menyampaikan tentang pengertian kas kecil, lalu tentang fungsi kas kecil, tentang tujuan kas kecil, ciri-ciri kas kecil, sampai pada metode kas kecil. Oke, nah Bu Nafi langsung kepada intinya aja di sini tentang metode kas kecil. Ada dua metode kas kecil. Yang pertama adalah metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Apa sih Bu yang membedakan metode dana tetap dan metode dana tidak tetap? Kalau metode dana tetap, saat terjadinya transaksi, dia tidak di jurnal. Saat terjadinya transaksi pengeluarannya, misalnya pembayaran listrik, misalnya biaya telepon, misalnya biaya konsumsi, itu dia tidak di jurnal. Tetapi tanggalnya itu tetap harus dicatat di kolom atau di tabel jurnal. Tetapi nanti di jurnalnya pada saat pengisian kembali kas kecil. Kemarin sudah Bu Nafi jelaskan ya, di situ ada ciri-ciri metode dana tetap sampai pada jurnalnya. Jurnal pengisian kembali kas kecil itu kayak gimana, sudah Bu Nafi sampaikan. Kemudian, kalau metode dana tidak tetap. Kalau metode dana tidak tetap, artinya bahwa setiap transaksi, entah itu transaksi pengeluaran kas kecil, lalu ada transaksi pembentukan dana kas kecil, pengisian kembali kas kecil, itu semuanya di jurnal. Nah, jurnalnya itu apa? Nama akunnya sudah Bu Nafi sampaikan di materi minggu lalu. Sudah kalian baca kan ya semuanya? Oke, jika sudah dibaca oleh kalian, artinya insya Allah kalian sudah bisa memahami ya. Baik, untuk materi hari ini, Bu Nafi akan menyampaikan tentang selisih dana kas kecil. Apa itu selisih dana kas kecil? Jadi yang dikatakan selisih dana kas kecil di dalam akuntansi ini adalah perbedaan antara perhitungan fisik kas kecil dengan pencatatan perhitungan kas kecil
pada perusahaan. Jadi antara perhitungan fisik dengan pencatatan itu berbeda. Itu yang disebut dengan selisih kas kecil. Apa sih, Bu? Kok ada perbedaannya? Yang menyebabkan apa? Nah, di sini ada sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut. Di antaranya, pertama, kesalahan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas ataupun jurnal pengeluaran kas. Jadi, bisa jadi salah mencatat. Misalnya, harusnya 4.250.000, tapi kamu catat 4.520.000. Itu artinya adanya kesalahan pencatatan pada jurnal penerimaan maupun pada jurnal penerimaan dan pengeluaran. Jadi ada perbedaan. Yang kedua, adanya penerimaan atau pembayaran yang ada nilai recehan. Kemudian dibulatkan ke atas atau ke bawah. Terkadang kita sering mengabaikan angka, misalkan 1 juta ada nilai koin 200 perak di belakangnya, kita abaikan. Jadi kita bulatkan saja hanya 1 juta. Nah, itu yang akan menyebabkan perbedaan antara penghitungan fisik dan pencatatan. Jadi jangan diabaikan uang receh kecil pada transaksi atau pada penjumlahan. Yang ketiga, adanya uang palsu. 4. Sebab-sebab yang sama sekali tidak dapat diketahui. Nah, kalau sebab-sebab yang tidak bisa diketahui itu berasal dari personality orang tersebut ya. Misalnya, orangnya sedang tidak fokus untuk mengentri transaksi kas kecil, atau mungkin orangnya sedang ada masalah atau gimana, atau lagi nggak mood dan sebagainya. Begitu. Kemudian jurnal selisih kas kecil. Nah, di sini untuk jurnal selisih kas kecil ada 2. Yang pertama, jika kas menurut penghitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan perusahaan, ini disebut dengan selisih kas lebih atau cash overage. Jadi kalau jumlah fisiknya lebih besar dari catatan yang di perusahaan, maka jurnalnya adalah kas kecil pada selisih kas kecil. Kemudian yang kedua, jika kas menurut penghitungan fisik lebih kecil daripada kas menurut catatan, disebut selisih kas kurang atau cash shortage. Artinya, misalnya di perhitungan fisiknya lebih kecil daripada di catatan, maka ini disebut dengan selisih kas kurang atau cash shortage. Dan ini dianggap beban. Jurnalnya adalah selisih kas kecil pada kas kecil. Jadi kebalikan dari penghitungan fisik yang lebih besar dari yang tadi. Kemudian sebentar. Sebelum kita masuk ke soal, kalian sudah bisa paham ya tentang sebab-sebab terjadinya selisih kas kecil. Sampai tadi ada jurnalnya. Jurnal ini yang berkaitan dengan penghitungan fisik dan pencatatan perusahaan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bunda sampaikan ya. Berikutnya di sini ada contoh soal. Pada akhir bulan Maret, CV Dewandra mengadakan penghitungan kas kecil dan ditemukan perbedaan sebesar 320.000 lebih banyak pada pencatatan. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnalnya. Nah, yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah 320.000 lebih banyak pada pencatatan. Artinya, berarti penghitungan fisiknya lebih kecil daripada pencatatan.
Coba kita kembali ke slide berikutnya. Jika penghitungan fisik lebih kecil, berarti jurnalnya adalah selisih kas kecil pada kas kecil. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini jawabannya juga sudah betul. Selisih kas kecil pada kas kecil dengan nominal 320.000. Oke, sampai di sini kalian bisa memahami apa yang Bu Nafi sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa komentar di Google Classroom ini. Dan jangan lupa nanti kalian buka file berikutnya. Itu ada file tugas, ada 10 soal esai yang harus kalian jawab di buku tulis. Hasilnya difoto dan dikirim. Terima kasih. Sampai di sini. Sampai ketemu besok di hari Rabu di mata pelajaran yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.